Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansyah dari Prodi Ilmu Kelautan, Stambuk 219020. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah nyata dari video yang telah dikirimkan oleh Ibu Riri, yaitu tentang kisah Tommy dan Richard. Awal cerita, Tommy datang dari suatu daerah ke pulau untuk mencari suasana baru, dan di sanalah mereka ketemu dengan Richard. Saat itu mereka berkenalan dan terus saling menceritakan kisah mereka. Selang waktu berjalan, mereka akhirnya berlayar di laut. Ketika di pertengahan laut, ketika radio berkata bahwa ombak atau angin besar akan tiba dengan kecepatan 12 knot. Saat itu terjadi, mereka bergegas untuk kembali ke pulau mereka yang telah mereka tinggali. Tapi pada saat itu mereka sudah terlambat karena ombak dan angin puting beliung yang mereka tidak sempat hindari saat itu terjadi, dan mereka pun tidak bisa keluar pada bencana tersebut. Saat itu Richard dan Tommy berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Ketika Richard ingin keluar dari bencana tersebut untuk mengendalikan kapalnya, saat itu Richard tidak mampu untuk mengendalikannya karena ombak yang tingginya kurang lebih 15 meter atau bahkan sampai 20 meter menghantam mereka, sehingga kapal mereka tenggelam. Dan untung si Tommy ini sudah masuk duluan ke bak kapal atau dalam kapal, sedangkan Richard dia di luar untuk mengendalikan komodi kapal. Saat itu kapal tersebut terbalik dan tenggelam. Saat itu Richard terhanyut dan tenggelam dan tidak bisa diselamatkan lagi. Berjalan waktu, si Tommy ini bangun dari pingsannya. Saat itu kapalnya sudah berantakan, acak-acakan, entah di mana posisinya sekarang. Kurang lebih dari pulau atau dari kota asal mereka, yaitu dari kurang lebih 2000 mil jauhnya. Mungkin itu ketika kita tidak memakai mesin, saat itu mungkin butuh berminggu-minggu untuk sampai ke pulau, atau cuman bermodal untuk bisa ke sana tanpa alat apapun, layar apapun atau mesin apapun, mungkin butuh berbulan-bulan untuk bisa sampai. Dan saat itu berjalannya waktu, hari demi hari, Tommy ini bertahan hidup dengan alat seadanya di kapal yang ada, seperti makanan yang tersedia, seperti makanan siap saji. Tapi itu tidak menutupi bahwa makanan tersebut bisa bertahan lama, karena dia sekarang posisinya di tengah laut yang berjarak dari pulau 2000 mil. Dan kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu berselang waktu, si Tommy ini berkhayal. Ternyata dia berkhayal
bahwa dia telah menyelamatkan si Richard ini, padahal si Richard ini sudah tenggelam di waktu saat mereka dihantam ombak, waktu ombak datang menghantam kapal mereka. Setelah itu si Tom ini berhayal terus, dia berhayal mengobati si Richard, memberinya makan, minum, ataupun segala macam itu, dan menunggu hal keajaiban dari Tuhan untuk ada seseorang yang bisa menolong mereka di saat genting seperti ini. Dan si Tom ini terus berhayal, dan akhirnya sampai 1 bulan kemudian si Tom ini ternyata sudah bangun dari hayalannya. Ternyata dia hanya sendirian dan menjalani hidup di kapal sendirian di tengah laut. Dan akhirnya datanglah seekor burung ke kapal Tommy Holden ini, seekor burung merpati. Ketika dia melihat burung tersebut, karena burung ini sebelum mereka berangkat, burung ini datang ke kapal mereka dan menghampiri mereka. Dan burung tersebut pergi dan melihat ke sekitarnya dengan melihat teropong bahwa dia telah berhasil sampai ke pulau. Dan saat itu perasaannya sangat senang, gembira, tak karuan lah. Sedangkan si Richard ini meninggal dan tidak kurang tahu posisinya sekarang di mana. Yang pastinya dia tenggelam di lautan. Jarak antara 2000 mil antara pulau di tengah laut. Mungkin dari kisah mereka, si Richard Sharp pada waktu itu tersapu dari kapal dan meninggal dalam badai Raymond yang namanya badai Raymond. Usianya usianya 33 tahun. Sedangkan Tommy Holden selamat sendirian di lautan selama 41 hari, kurang lebih lah 41 hari lamanya. Saat itu usianya masih 24 tahun, terbilang masih muda lah dibanding sama umur dari si Richard ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kisah nyata antara Richard Sharp dan Tommy Holden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.